Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai HIV/AIDS. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatin Aulia Rahman dari Prodi PJKR angkatan 2019. Oke, tanpa menunggu waktu yang lama, marilah kita berdoa untuk kelancaran pertemuan pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Oke, saya lanjut share screen saja langsung, ya. Sudah kelihatan belum, ya? Sepertinya sudah kelihatan, ya. Langsung saya share screen saja. Oke, media pembelajaran penjas tentang HIV dan AIDS oleh Fatin Aulia Rahman. Ya, pengertian dari HIV/AIDS. HIV merupakan Human Immunodeficiency Virus adalah merupakan virus atau zat strianik yang sangat kecil, ya, yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Bentuk HIV itu seperti belu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam seperti duri. Lalu untuk AIDS, maksud saya AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Merupakan kumpulan gejala. AIDS itu adalah gejala dan tanda penyakit akibat hilangnya menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terakhir dari HIV, virus HIV seperti itu. Orang yang terinfeksi HIV memiliki daya tahan tubuh yang terganggu. Hal ini dikarenakan virus HIV menyerang sel darah putih, sehingga kekebalan tubuh orang tersebut akan menurun. Bagi pengidap HIV dan penderita AIDS, segala penyakit menjadi tambah berat, bahkan dapat menimbulkan kematian karena memiliki daya tahan tubuh yang buruk. Lalu bahaya penyakit HIV/AIDS antara lain adalah mudah menular dan mematikan. Virus ini merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang mengakibatkan mudahnya seseorang terserang penyakit dan meninggal karena penyakit itu infeksi, karena kanker juga dan lainnya. Lalu serangan bagi anak muda. Dikatakan 70% jumlah penderita yang terinfeksi HIV/AIDS adalah seorang pemuda. Itu. Hal ini karena banyak pemuda yang mempunyai pergaulan yang bebas seperti homoseksual, heteroseksual, promiskuitas atau perkawinan tinggi satu seperti itu. Penggunaan jarum suntik bagi pecandu narkotika dan free sex, serta banyak pemuda yang mengabaikan nilai moral, etik, dan agama. Itu ketiga adalah bunuh diri, ya. Seorang yang bunuh diri itu seorang yang menderita penyakit ini karena sudah sangat rendah semangat hidupnya, sudah kehilangan kepercayaan diri. Akibatnya mereka memutuskan untuk bunuh diri karena kan depresi yang teramat mendalam. Yang keempat adalah gila. Banyak masyarakat yang akan menjauhi penderita HIV/AIDS ini. Karena penyakit ini ya menular. Akibatnya orang yang dijauhi ini akan mengalami stres yang begitu berat,
Lalu jika sudah stres yang diderita terus dibiarkan, maka akan menyebabkan kegilaan alias tidak mempunyai kesadaran normal. Lanjut pada penularan. Di sini tulisannya penularan ya, bukan peularan. Penularan penyakit HIV/AIDS maksud saya. Penularan penyakit HIV/AIDS ini bisa dibaca yaitu hubungan seksual dengan orang yang mengidap HIV, jarum suntik atau alat tusuk lainnya, akupuntur, tindik, atau yang tercemar oleh HIV, lalu ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Nah, ya. Nah, lalu ada gejala dari HIV/AIDS ini. Gejalanya adalah demam berkepanjangan, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, pembengkakan kelenjar di leher, lipatan paha dan ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Pada tahap ini pengidap HIV telah berkembang. Setelah berkembang itu menjadi penderita AIDS. Adapun gejala-gejala yang dialami oleh penderita AIDS adalah radang paru-paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, lalu kanker kulit, TBC, dan gangguan susunan saraf. Gejala tersebut akan menunjukkan adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh yang mengakibatkan mudahnya seseorang pengidap penyakit HIV/AIDS ini atau AIDS ini ya, di fase AIDS ini diserang penyakit lain dan mengalami infeksi oportunistik. Ya, apa itu infeksi oportunistik? Infeksi oportunistik adalah infeksi akibat virus, bakteri, jamur, atau parasit yang tersedia pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dengan kata lain, infeksi ini menghilangkan kesempatan dari lemahnya daya tubuh seseorang untuk bisa berkembang menjadi penyakit. Nah, di sini adalah contoh kondisi tubuh yang ini ya, contoh kondisi tubuh yang dialami oleh penderita HIV/AIDS. Lanjut ke pencegahan penyakit HIV/AIDS. Pencegahan melalui hubungan seksual. Ya. Pencegahan penularan melalui hubungan seksual memegang peranan paling penting. Untuk itu, setiap orang perlu memiliki perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab, yaitu tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau abstinensi. Hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. Oleh karena itu, harus mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Lalu hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan sendiri atau ya istri sendiri gitu. Bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV/AIDS, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan pengaman, kontrasepsi seperti itu ya, atau kondom di sini secara benar dan konsisten. Ketiga, konsep pencegahan di atas dikenal dengan istilah ABCE, abstinence, be fightful, condom education. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke pencegahan yang kedua, pencegahan penularan melalui darah. Penularan HIV melalui darah menurut kita untuk berhati-hati dalam berbagai tindakan
yang berhubungan dengan darah maupun produk darah dan plasma. Transfusi yang pertama adalah transfusi darah. Harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tersebut tidak tercemar oleh HIV ya. Perlu dianjurkan pada seorang yang HIV-nya positif atau mengidap virus HIV dalam darahnya untuk tidak menjadi pendonor darah gitu ya, agar lebih aman ruang lingkup dari orang yang tidak terkena HIV itu jadi aman seperti ya kalau adanya transfusi darah. Lalu penggunaan produk darah dan plasma sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi ya. Maka terhadap produk darah dan plasma atau cairan darah itu harus dipastikan tidak tercemar HIV seperti itu. Lalu yang ketiga adalah penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit. Penggunaan alat-alat seperti ini ya perlu memperhatikan masalah sterilisasinya, tindakan desinfeksi dengan pemanasan atau diberi larutan desinfektan merupakan tindakan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum alat ini dipakai atau ya, sebelum alat suntik atau alat lainnya yang melukai kulit ini dipakai langsung. Oke, yang terakhir adalah pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Nah, bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV/AIDS, dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali tentang kehamilannya. Risiko bagi bayi atau anak yang terinfeksi HIV melalui susu ibu memang sangat kecil, sehingga tetap dianjurkan bagi si ibu ini untuk tetap menyusui bayi dengan asinya. Memang kecil tapi ya harus tetap waspada itu. Kalau sudah tahu si ibu adalah seorang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS. Pada intinya pencegahan penyebaran HIV/AIDS ada pada diri kita sendiri, yaitu dengan perilaku kita yang bertanggung jawab baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain, dan perilaku sesuai tuntunan norma agama dan sosial yang berlaku di masyarakat. Di samping itu menyebarkan informasi tentang HIV atau AIDS ini adalah cara lain untuk melindungi teman, keluarga, dan lingkungan dari penyebaran HIV atau AIDS ini. Jadi kita ya sebagai orang awam seperti orang yang lebih dahulu tahu ruang lingkup kita adalah olahraga, kita harus lebih peduli dengan seperti ini. Informasi tentang penyakit HIV itu sangat penting bagi orang-orang sekitar kita. Mungkin mereka tidak tahu kalau mereka sudah terinfeksi atau apa. Ya, untuk menjaga saja, untuk melindungi agar ruang lingkup kita selalu aman dari penyebaran HIV/AIDS. Mungkin hanya itu ya pada kesempatan ini dapat saya berikan topik mengenai HIV/AIDS. Mohon sangat diperhatikan terkait kesehatan, dan yang penting itu tadi gejala-gejalanya. Kalau kita merasa kurang sehat atau merasa gejalanya hampir sama, segera kita atasi dengan pergi ke dokter atau ke tempat terdekat seperti itu.
Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.